sekarang kita boleh sharing nih kepada kita semuanya, dalam konteks ini kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah menyembah itu memang dipatokkan, dispesifikkan kepada satu amalan tertentu? Dan saya pikir kita sepakat tidak ya. Pasti namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cakupan yang sangat besar sekali. Apakah sholat, apakah puasa, apakah sedekah, apakah membantu orang lain, apakah berbagi kepada orang lain, kemudian apakah apa namanya itu zikir, yang membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kan itu kan dalam konteks saya pikir berangkat daripada surah Al-Baqarah tadi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita kerjakan dan itu bernilai ibadah, insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala ada anjurannya, ada suruhannya, ada tuntutannya bagi kita, maka itu disebut dengan ibadah. Makanya saya teringat dengan ketika Ibnu Mas'ud, ya, ketika Ibnu Mas'ud itu mengatakan atau mengomentari perkataan ya ayyuhalladzina amanu, ya, dia bilang uh, dia bilang wahai kalian semuanya, kalau misalnya kalian mendengar perkataan ya, maka siapkanlah telinga kalian. Kenapa? Kita harus menyiapkan telinga ketika ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, karena ya, ketika Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu, pasti di sana ada anjuran, yang anjuran tersebut atau suruhan tersebut harus kita laksanakan. Ya. Dan pasti ada larangan, yang dengan larangan itu kita harus meninggalkannya. Paham ya maksudnya? Jadi kalau misalnya ketemu dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, harus dipastikan pasti ada perintah yang harus kita kerjakan, atau yang kedua pasti ada larangan yang harus kita tinggalkan. Contoh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ada perintah kan? Wahai orang-orang beriman, maka diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Atau seperti dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn, wahai orang-orang yang beriman, jauhlah dari kalian itu dhon, berprasangka buruk. Ya. Karena sebagian prasangka buruk itu itsmun, adalah dosa. Ya kan? Tadi contoh yang pertama adalah ada perintah yang harus dilaksanakan di sholat. Di contoh yang kedua berarti ada larangan, yakni berprasangka buruk yang kita harus tinggalkan. Ya. Jadi intinya Mbak Luna, saya pikir kalau saya melihat bahwasanya apapun yang kita laksanakan dalam konteks itu ibadah, dan memang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sesuai dengan karakter genetik kita. Tadi ada amal-amal yang sudah saya sampaikan tadi. Insya Allah kalau misalnya kita punya prinsip yang benar ya, apa prinsip yang benar itu? Kan kalau misalnya ibadah itu kan harus dua ya. Yang pertama ikhlas, kemudian yang kedua adalah ittiba. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian ittiba mengikuti Rasulullah SAW. Memang pernah dikerjakan Rasulullah SAW dan tidak menyelisih Rasul. Saya pikir insya Allah kalau itu kita kerjakan dengan prinsip yang kuat tadi, dengan syarat yang utama tadi, ikhlas dan ittiba, apapun pekerjaan kita, apapun ibadah kita, insya Allah kita akan punya potensi besar menjadi pribadi yang la'allakum tattaqun tadi, menjadi pribadi yang bertakwa insya Allah. Mungkin itu baru. Daging banget ya teman-teman. Ini mungkin karena materinya juga sudah daging. Jadi teman-teman juga mau bertanya sudah ada semua di materinya. Mungkin teman-teman ini mungkin apa namanya sedang ada aktivitas lain, gini, sedang menyetir gitu. Atau sedang ibu-ibu mungkin sedang masak gitu ya. Sambil masak ini. Tapi alhamdulillah sore ini juga rame Ustaz yang bergabung. Atau juga boleh dikasih kesempatan chat juga boleh kan, masih harus ini kan. Bisa di chat. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan di luar ini nanti akan kita save di feed gitu ya. Mungkin nanti bisa tulis di kolom komentar. Ada yang bertanya, Mbak. Itu Mbak Jan. Ada yang bertanya? Mbak Jan. Oh iya, saya bacakan dari Mbak Jannah. Amalan utama bagi in-meeting apa Ustadz? Masya Allah. Amalan utama ya bagian titik.
Jadi sebenarnya kalau boleh mengacu kepada prinsipnya yang kami pelajari ya, di Stephen itu sendiri pun sebenarnya Mbak Jana ini sedang mengerjakan amalan utama sekarang ini pada bulan suci Ramadan ini sedang mengerjakan amalan utama yakni puasa. Iya, kenapa begitu? Jadi ciri-ciri orang intuiting, karakter genetiknya kan dia kan orientasinya masa depan ya. Terkadang dia obsesif gitu ya, pingin melakukan banyak hal gitu kan, ingin mengerjakan banyak hal, punya impian yang luar biasa ke depan ya kan, rasa-rasanya impian itu ingin digapainya gitu kan. Makanya dalam rangka dia menggapai impiannya itu agar dia tidak, mohon maaf itu, kebablasan ya, memikirkan masa depan yang terlalu pelik gitu kan, terlalu berat gitu kan, nanti jangan-jangan nggak terjadi lagi, khawatir nanti begini lagi begini, itu banyak bayangan-bayangan yang ke depan itu. Dalam rangka dia mencari itu, dia harus berada pada posisi atau belajar untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dan puasa kan, asyamu junnah kata Rasul kan, puasa itu adalah perisai, perisai ya, untuk perisai dari amalan-amalan yang buruk tadi ya, terutama juga adalah hawa nafsu kita. Jadi ketika kita berpuasa sebenarnya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang melatih nafsu kita atau sedang mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga hawa nafsu kita itu dia itu berada pada level yang apa namanya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada prinsipnya kan hawa nafsu itu kan inna nafsa la ammaratun bisu gitu ya. Ketika Nabi Yusuf kita mengatakan bahwasanya nafsu kita itu selalu ingin berbuat yang buruk, selalu ingin enak gitu kan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nafsu-nafsu yang lain, misalnya contoh kita ingin maju, kita ingin sukses, nafsu makan, nafsu minum, dan nafsu, mohon maaf nih, berhubungan misalnya dengan istri yang sudah halal, itu kan nafsu. Tapi nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mbak Jannah, amalan utama salah satunya yang paling utama ya bagi orang intuitif itu adalah berpuasa di bulan suci Ramadan ini, sehingga nafsunya itu teredam, dan ketika dia punya keinginan tertentu, punya kekhawatiran-kekhawatiran tertentu, karena dia sedang berpuasa, sedang belajar mengendalikan hawa nafsu, dan itu bisa lebih terjaga, bisa lebih datar, bisa lebih tenang ya, bisa lebih agian insyaallah. Adapun yang lain itu sebagaimana tadi saya sudah sampaikan ya, saya sudah sampaikan yang tadi karakter genetik ya, seperti kreativitas itu, berkarya dan lain sebagainya, atau mencari ide, menulis dan sebagainya, itu mengikutnya. Tapi amalan utama yang paling utama bagi orang intuitif itu, sejauh yang kami pelajari, itu memang direkomendasikan sekali untuk rutin berpuasa. Itu mungkin Mbak Jana. Terima kasih. Ini ditanggapi oleh Mbak Janah. Iya benar Ustadz, perbedaan ketika saya puasa dengan sholat malam rasanya beda. Iya, betul, beda. Pasti beda ya Bu ya. Mbak ya, kalau misalnya kita melakukan ibadah itu, Masya Allah, ada sebuah ketenangan batin dalam diri kita. Apalagi kalau misalnya kita tuh sudah melaksanakan amalan itu tuh secara rutin. Misalnya contoh kita sudah rutin sholat dua. Kalau nggak sholat dua tuh meskipun 2 rakaat itu rasa ada gak enak. Ada rasa ketidaktenangan. Misalnya kita sudah rutin misalnya sholat malam ya, atau misalnya baca Quran itu, kalau kita nggak baca itu, nah sholat malam tuh ada rasa gak enak itu. Ada rasa kurang, ada rasa gersang dalam diri kita. Ya, itulah orang-orang yang diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Mbak Jana tadi, makasih sudah direspon. Kalau misalnya saya puasa sholat malam rasanya beda. Memang akan terasa gitu kan. Kalau misalnya kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kan memang begitu ya alamiahnya ya. Karena itu kan janji Allah. Kalau misalnya janji Allah itu kan sudah pasti akan kita rasakan jika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman itu hati mereka bisa tenang dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dan hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita bisa menjadi tenang. Ya, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita menjadi tenang. Jadi ketika kita melakukan amalan, apakah tadi seperti Mbak Jana bilang, puasa, ya, kemudian sholat malam, dan juga mungkin berzikir, ya, baca Al-Quran,
kemudian memberikan sedekah kepada orang lain, membantu masalah orang lain, gitu kan. Kemudian memberikan solusi kepada orang lain, itu kan amalan-amalan yang baik. Kalau amalan-amalan yang baik itu sudah pasti, ya, sekali lagi sudah pasti akan menenangkan hati kita. Maka dalam hadis kan juga disebutkan wal ithmu ma'aka fi nafsika, ya, wa karita ayat yang alaihin nas. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang menggetarkan hatimu. Ya. Benar ya? Kalau kita melakukan dosa itu, kalau hati kita sudah terbentuk baik itu ada getaran ya, pasti ya. Ada getaran gak enak. Kenapa saya lakukan dosa ini? Kok saya lakukan dosa itu? Mesti saya nggak lakukan dosa itu. Oh, bisa saya nggak mau lagi. Ya. Wa karita ayat yang alaihin nas. Jadi dan kamu pun nggak mau kalau masalah dosa itu diketahui orang banyak. Memang ada nih di sini Bapak Ibu yang kalau dosanya diungkir-ungkir sama orang senang, nggak ada pasti. Ya. Jadi gitu ya Mbak Jana. Mudah-mudahan terus bisa dirutinkan. Alhamdulillah puasa sore malamnya benar-benar menjaga sehingga hawa nafsu mungkin ya, di dalam diri kita semuanya punya hawa nafsu itu lebih terjaga, dan kemudian syaitan pun akan takut kan pada orang-orang yang punya amanah-amanah tertentu. Ya, dia tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan. Jadi kalau masalah kita itu selalu mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada kekuatannya ya, meskipun hanya setipis kulit bawang gitu ya, dalam Al-Quran disebutkan tidak ada kekuatan mereka hanya setipis kulit bawang. Jadi memang tidak ada kekuatan setan itu kalau misalnya memang kita itu insya Allah kembali mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini itu Pak Luna dan Mbak Jana responnya. Begitu ya Mbak Jana, penjelasan dari Ustadz luar biasa sekali. IUI kita pada sore hari ini materinya daging sekali. Dan insya Allah buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk bergabung di sore hari ini nanti bisa lihat ya live kita di feed Instagram TV Singapura. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustadz Muhammad Bahri sore hari ini atas waktunya, atas ilmunya. Insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Semangat menunaikan ibadah puasa. Semoga berkah puasanya dan salam untuk keluarga. Ini itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa yang sama Mbak Luna, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat, sekeluarga sehat, semakin sukses ya, semakin berkah insyaallah. Mudah-mudahan bisa terus bermanfaat insyaallah bagi banyak orang ilmunya dan juga aktivitasnya insyaallah. Itu mungkin semuanya nih saya sapa juga. Tentu terakhir ya pada Bapak Ibu yang hadir, terima kasih sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat. Dan jika ada sesuatu yang benar itu murni datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika ada sesuatu yang salah atau keliru itu tentu datang dari saya pribadi yang tentunya tidak luput daripada kesalahan dan juga kekhilafan. Kita tutup dengan alhamdulillah ya, alhamdulillah. Baik, sukses semuanya Bapak Ibu dimanapun berada, semakin sukses, semakin berkah insyaallah kita siapin.